halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Ini Anies Baswedan akhirnya ini bisa dikatakan dia satu-satunya kandidat yang sudah hampir pasti maju ke Pilkada Jakarta, Bung Rocky. Karena sudah setidaknya tiga partai yang sudah mengusung dia ini. Ada Nasdem, ada PKS, ada PKB. Cuman mereka belum sepakat soal siapa yang jadi calon wakil gubernurnya. Dan kemungkinan PDIP juga sangat mungkin bisa bergabung. Yang jadi masalah sekarang justru Koalisi Indonesia Maju karena sudah pasti bahwa Ridwan Kamil dan Golkar tidak mau di Jakarta. Nah, mereka harus cari jatah dan cari calon dan Gerindra tetap percaya bahwa enggak lah Ridwan Kamil bisa maju lah dulu Pilpres saja bisa kalah kok Anies dengan Pak Prabowo katanya gitu. Memang kalau kita lihat komposisi politik hari ini, Anies stok yang memang sudah tersedia tuh. Ya. Jadi daripada nyari jauh-jauh dan masih membutuhkan operasi-operasi senyap, lebih baik Anies aja kan. Karena Jakarta itu brandnya Anies itu tetap melekat tuh. Entah itu masyarakat akademis, kalangan agama, tetap ada di situ tuh. Jadi sekali lagi potensi Anies itu kelihatannya unstoppable dalam pertandingan di Jakarta tuh. Nah, kekhawatiran Gerindra adalah kalau Anies lolos di Jakarta itu setting politik nasional bisa berubah cepat kan, Betul, ya. karena tetap mata publik dan mata publik internasional ada di Jakarta tuh. Jadi potensi Anies untuk jadi penantang kader-kader lain di 2029 itu pasti udah mulai dari sekarang kan. Jadi begitu Anies dicalonkan, semua orang udah berpikir bahwa ini adalah soal 2029 tuh. Gibran mulai cemas, Kaisang mulai cemas, atau AHY juga bisa mulai cemas kan. Jadi akan ada lagi upaya untuk menghalangi Anies. Kita terangkan itu sebagai deskripsi saja, bukan kita ingin dia dihalangi. Tetapi politik kita itu selalu di dalam acuan referensi ke depan, Anies pasti potensi untuk dihalangi itu. Dan saya kira juga Anies ngerti itu dan partai-partai pendukung ngerti itu. Tapi sekali lagi kita mau lihat bagaimana kader-kader muda ini berkompetisi dengan fair kan. Jadi kalau Pak Jokowi misalnya Oktober udah nggak berkuasa lagi, tentu lebih mudah bagi Anies untuk melenggang kan karena itu baru November. Tetapi intinya adalah kemampuan koalisi Prabowo Gibran ini untuk cari penantang Anies di Jakarta itu agak susah memang. Karena semua nama juga bisa disebutkan, kita bisa taruh siapapun nama yang ada di situ. Tetap investasi pertama udah ada pada Anies. Ya. Dan saya kira seperti kita singgung juga Golkar jelas juga dia kalkulasinya ngapain gue masih bertarung di Jakarta untuk ini kan yang berkepentingan bukan hanya Pak Prabowo, saya kira yang berkepentingan justru lebih lagi Pak Jokowi sebenarnya untuk menghalangi Anies. Ya, itu maksudnya. Ya. Ya pasti itu Pak. Kan yang deg-degan sekarang justru Jokowi. Betul. Jadi ketika Anies jadi gubernur, Anies bisa beroperasi di tingkat nasional karena bagaimanapun Jakarta itu pers akan bicara Anies akan ditanya semua hal tuh, bukan sekedar soal Jakarta secara teknis, tapi kondisi politik nasional termasuk potensi Pak Jokowi untuk menghadapi ya banyak tekanan atau upaya untuk memeriksa Jokowi nanti secara politik setelah dia lengser. Kan itu pasti Anies mesti jawab karena Anies adalah gubernur DKI, tempat semua isu beredar tuh. Jadi kita mesti lihat ini kawasan bukan sekedar kawasan geografi, tapi kawasan politik strategi, ya kedudukan gubernur DKI itu. Nah itu yang saya kira mengkhawatirkan Jokowi itu karena Jokowi mungkin mau pulang ke Solo, tapi politik masih bergejolak, lalu isu-isu tentang memeriksa kembali Jokowi untuk hal-hal yang pernah dia lakukan itu juga akan ditanyakan pada Anies karena orang anggap Anies adalah potensial untuk jadi leader di 2009 kan itu intinya. Apalagi kalau sorotan terus-menerus aktivitas Anies sebagai gubernur kan itu artinya daily report akan ada di mata jurnalis-jurnalis, lalu tertinggallah orang memberi reportase pada Gibran. Lama-lama Gibran sama seperti nasib Pak Ma'ruf Amin yang akhirnya kita nggak kenal lagi kemana Pak Wakil Presiden. Jadi Gibran bisa punya lekukan berbahaya nanti kalau Anies jadi gubernur DKI. Artinya ya Gibran hilang sebagai faktor. Ya, saya kira begini ya, dengan masuknya peluang masuknya Anies kembali ke Jakarta ini, hari-hari terakhir ini buat Pak Jokowi makin mendebarkan ya, karena itu kita memahami kalau Pak Jokowi kemudian coba mencari tetap tempat perlindungan, salah satunya misalnya ya dengan Ketua DPA misalnya kan begitu kan, karena dengan dia menjadi Ketua DPA setidaknya dia tetap menjadi pejabat tinggi negara dilepas dari soal cawe-cawe gitu. Iya, begitu jadi pejabat tinggi negara, maka Jokowi akan diberitakan terus. Semakin diberitakan, semakin orang mengingat
apa yang kesalahan-kesalahan politik Jokowi kan. Jadi seluruh daftar kesalahan politik Jokowi justru akan makin bertambah ketika jadi ketua DPA. Karena dia akan terus-menerus ada di dalam kamera lalu orang ingat. Kan orang Indonesia tuh lebih sering mengingat para pengkhianat daripada para pahlawan. Karena itu Iya, menjadi betul. semacam antropologi kita di situ. Iya. Sebaiknya kalau dia nggak jadi ketua DPA ya udah bertapa aja kan, orang lupa tuh. Nah, bayangkan misalnya kalau ada Anies di dalam setting politik, di layar politik Indonesia, ada Jokowi dan pers akan pilih apa sebagai tema tuh? Pasti akan dikonfrontasikan. Ya, bahwa Anies ini ada ketua DPA nih yang masih lebih tinggi dari gubernur, lalu mulai Anies diprovokasi untuk berduel argumen dengan kedudukan Jokowi sebagai DPA. Apakah DPA mampu untuk juga mengendalikan Anies? Kan potensi Anies dikendalikan kembali oleh Jokowi diinginkan oleh Jokowi dengan kedudukan sebagai Dewan Pertimbangan Agung. Namanya aja udah kayak mendebarkan. Tapi sekali lagi ingatan publik tetap akan mempersoalkan jejak politik buruk yang ditinggalkan oleh Jokowi. Itu banyak jejak politik buruknya, melanggar konstitusi, memporak-porandakan demokrasi, itu macam-macam. Ya, memang ini kelihatannya Gerindra yang masih tetap berusaha untuk agar Koalisi Indonesia Maju itu kompak dan kemudian mendapatkan satu figur, dan mereka tetap kelihatannya ya mereka tidak melihat tidak lain figurnya tidak ada yang lain kecuali Ridwan Kamil. Tetapi yang saya kira kalau kita melihat hubungan secara historis ya antara Pak Prabowo dengan Anies atau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan agak berbeda. Ya, kendati nanti katakanlah ketika Anies terpilih menjadi gubernur dan Pak Prabowo presiden, saya kira pasti Anies dalam tanda petik tahu dirilah dia terhadap menempatkan diri pada Pak Jokowi, Pak Prabowo, beda dengan dia menempatkan diri pada Pak Jokowi gitu. Iya, kelihatannya Pak Prabowo juga nggak ada masalah kalau Anies jadi gubernur kan. Kan tetap Prabowo itu jauh lebih senior dan kematangan strateginya ada pada Prabowo tuh. Dan kedudukan dia adalah presiden. Tentu Anies dengan ketaatan pada gestur dia akan anggap memang Prabowo adalah presiden, dan Anies mungkin akan menahan diri untuk berlaga dengan Prabowo di media sosial, di dalam media dan pemberitaan. Tapi pada saat yang sama Jokowi fading away kan. Jadi tetap yang akan muncul itu adalah Anies dan Prabowo yang akan jadi sorotan publik, kan bukan Jokowi. Nah, Jokowi berupaya untuk dapat sorotan melalui DPA, tapi justru sorotan negatif yang akan diberikan pada Jokowi. Kenapa? Karena orang masih akan bongkar-bongkar jejak kejahatan Jokowi. Sampai sekarang aja Pak Harto masih orang persoalin. Padahal Pak Harto udah lama almarhum dan Pak Harto merasa bahwa dia udah bertanggung jawab, dia udah lengser ke Prabon segala macam, tapi orang tetap mengulik-ngulik itu, apalagi Jokowi yang setiap hari bahkan bakal ada di layar publik karena dia ketua DPA. Jadi potensi Jokowi itu untuk bersaing mengendalikan Anies nggak mungkin, karena Anies tetap akan merasa bahwa publik menyorot negatif Jokowi. Dan hubungan Anies dengan Prabowo pasti akan makin mesra tuh, karena kebutuhan Prabowo untuk menghidupkan ya wacana demokrasi baru bersama Anies. Karena Anies memimpin Jakarta, Jakarta adalah pusat penelitian nilai-nilai demokrasi Indonesia, orang menyoroti Jakarta. Ya. Nah, kan ini bagaimanapun juga kenapa orang banyak menyoroti Anies itu, selain soal bahwa Jakarta itu akan menjadi pusat perhatian media dan dunia juga, tapi faktor Aniesnya dengan dinastinya Pak Jokowi. Pasti orang akan melihatnya seperti itu ya, fist of fist gitu ya, Anies dan dinasti Jokowi. Sementara Gibran sekarang hanya dalam tanda petik ini hanya menjadi wakil presiden, yang artinya ban serap yang dia tidak akan banyak mendapat sorotan publik. Kalau dia masih mau terus belusukan terus, pasti Pak Prabowo juga tidak akan membiarkan begitu. Sementara Kaisang sampai sekarang belum jelas posisinya. Katakanlah kalau toh dia berhasil di Jawa Tengah itu bukan center of attraction gitu. Jadi kalau kita rumuskan dengan satu kalimat, ini ada betul-betul senjakala Jokowi ningrat itu, Pak. Berakhirnya kekuasaan Jokowi. Kendati Jokowi masih berupaya taruh menantunya di Medan, ya orang nggak peduli lagi nanti. Orang peduli bahwa Jakarta dipimpin oleh Anies. Artinya Anies akan punya kesempatan untuk mempersoalkan jejak politik Jokowi, walaupun dia kedudukannya gubernur. Karena tetap Anies, dia mesti lihat dia sebetulnya adalah proto presiden di 2009 tuh. Jadi dia menjembunyikan identitas dia yang sesungguhnya yang dikenal orang, yaitu Anies tetap berambisi jadi presiden kan. Itu artinya dari sekarang dia mesti mendelegitimasi
kedudukan Jokowi, artinya juga sekaligus Gibran, sekaligus Kaisang kan. Jadi politik Anies ada dua, memimpin Jakarta sekaligus mendelegitimasi dinasti Jokowi kan, itu yang akan terjadi itu. Apapun itu yang jadi rumus terakhir Anies itu, delegitimasi Jokowi sekaligus memperlihatkan sukses di Jakarta tuh. Itu modal untuk pergi ke 2009. Ya, karena ya kita membayangkan kalau Anies memang dengan dinasti Jokowi memang nggak apple to apple gitu ya, Bung Rocky. Tapi kalau dengan Pak Prabowo, saya kira mereka bisa berdebat. Artinya dalam misalnya pendekatan pembangunan itu misalnya berdasarkan memang referensi yang cukup kuat karena masing-masing memang penggemar buku. Iya, dan Pak Prabowo juga bukan orang yang dendam politik. Pak Prabowo kan nggak pernah ada. Prabowo Iya, merasa udah selesai dengan iya, Anies. iya. Saya udah jadi presiden, apalagi kan Prabowo nggak ada kekhawatiran dengan Anies tuh. Prabowo udah presiden, Anies jadi gubernur, yang gampang aja, presiden bisa panggil tiap hari gubernurnya kan. Dan relasi psikologi itu yang juga akan mengganggu Jokowi. Jadi Jokowi akan iri sebetulnya, kok Prabowo lebih dekat dengan Anies akhirnya kan. Ya memang begitu kimianya tuh. Lain dengan Jokowi, mestinya Jokowi berbaik-baikan dengan Megawati, baru dia dapat energi baru tuh. Ini konyolnya Jokowi tetap menganggap Megawati itu harus dihukum. Itu artinya dia ingin supaya cuma dia yang bisa mengatur Megawati, padahal Megawati punya kekuatan luar biasa. Nah, bayangkan misalnya dalam komposisi November nanti setelah pilkada terbentuk kekuatan baru tuh, Anies, Megawati, dan Prabowo. Nah, udah bye-bye Jokowi, itu nggak akan ada lagi yang menganggap potensi Jokowi kendati dia punya portofolio di DPA misalnya. Jadi tetap politik Indonesia itu akan kembali pada pragmatisme. Prabowo tidak mungkin dendam pada Anies tuh, karena dendam kalau misalnya kalah, ya masa presiden masih dendam pada anak buahnya yang adalah cuman gubernur kan. Jadi ya sebut aja kesatriaan Prabowo bisa dibuktikan bahwa dia akan menerima Anies itu. Demikian juga Anies akan berterima kasih karena nggak diganggu untuk jadi gubernur DKI kan. Karena nggak ada gunanya Gerindra mengganggu Anies. Kalau mengganggu Anies, tetap Anies akan diucapkan terus oleh publik yang mengeluh-elukan dia. Saya kira kalau soal dendam, clear lah ya Pak Prabowo. 2 kali dikalahkan Pak Jokowi, toh dia juga masih tidak ada dendam, bahkan menyebutnya bahwa Jokowi itu adalah mentornya gitu sekarang malahan. Iya, kalau segi mental itu ya Prabowo yang paling matang lah itu. Karena dia udah mengalami turbulensi politik zaman Orde Baru dan memutuskan untuk membangun partai. Jadi turbulensi politik, semua jenis turbulensi sudah dilalui oleh Prabowo. Jadi kalau cuma soal dendam, ya buat apa? Prabowo bukan orang yang penyimpan dendam itu. Saya kira psikologinya begitu presiden yang baru ini. Dan dengan konfigurasi tadi yang Anda sebutkan, Anies, Megawati, dan Prabowo, dan memang sejauh ini kan kelihatannya memang tidak ada persoalan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, kecuali bahwa dia sekarang jadi bagian Pak Jokowi kan gitu. Ketika Prabowo kembali menjadi bagian diri sendiri, dia pasti selesai urusannya dengan Ibu Megawati gitu ya. Iya, kelihatannya itu komposisi nanti kabinet itu ada tiga subjek utama. Seandainya Anies jadi gubernur, ada gubernur DKI yang punya reputasi sebagai intelektual, ada Pak Prabowo yang pada akhirnya menempati jabatan tertinggi sebagai presiden, akan jadi sorotan utama, dan ada Megawati yang memenangkan pemilu legislatif kan. Nah, Jokowi apa? Ya udah, mungkin akan diledek oleh netizen, balik aja ke gorong-gorong, kira-kira begitu kan. Jadi kita mesti lihat bahwa walaupun orang anggap saya meledek, tapi fasilitas yang disediakan oleh sejarah begitu. Nggak mungkin Jokowi itu jadi faktor di dalam politik baru kan. Yang jadi faktor tetap Megawati karena menguasai parlemen, Anies Baswedan karena menguasai Jakarta sebagai pusat bisnis dan politik, dan Prabowo yang memang adalah penguasa negara, elected presiden kan. Jadi udah selesai itu. Itu artinya ya Gibran, Kaisang, Bobi itu udah nggak dianggap sebetulnya kan. Itu yang mesti disadari oleh Pak Jokowi, yang sering kali kita terang, udah Pak Jokowi ngapain cewek-cewek itu di ujung pemerintah kekuasaanmu itu, kau nggak ada apa-apanya lagi itu. Karena komposisinya berubah, itu dasarnya. Lain kalau Megawati berhasil di KPK-kan oleh Jokowi, dan itu nggak mungkin. Itu orang akan lebih marah lagi tuh. Yang bener aja tuh, Anda dibesarkan oleh Ibu Mega, tapi Anda mau coba tangkap Megawati, itu hal yang absurd juga tuh. Jadi sekali lagi ini senjakala sang dia kalah Joko Ningrat, bukan di Majapahit itu. Tapi saya kira mungkin satu kata yang saya bayangkan tepat untuk menggambarkan situasi itu, nanti Pak Jokowi akan jadi seorang mantan presiden yang kesepian begitu ya.
Iya, kalau kesepian karena dia memilih sendiri Ya. untuk jadi pertapa itu Pandito Rato bagus juga tuh. Tapi Itu kalau dia menyepi, Bung kesepian Rocky. kan Itu ya, menyepi. Kesepian dengan menyepi itu dua hal yang juga. berbeda. Ya. Ya, ya. Oke, saya dapat poinnya sekarang. Ya. Thank you, Er.